Kita ke informasi selanjutnya. Pungutan liar melibatkan 2 oknum aparatur sipil negara dengan modus menarik uang penumpang kapal di Pelabuhan Bakahuni yang tidak mengantongi surat rapid antigen. Yang nggak ada antigen bayar berapa? 100. Dipintain sama siapa? Pintain sama siapa? Jadi nggak usah rapi, langsung bayar aja. Oh, buat uang rokok aja. Rekaman video aksi pungutan liar 2 oknum ASN ini sontak jadi perbincangan publik. Ya, di tengah penerapan pembatasan mobilitas, 2 pria yang mengaku aparatur sipil negara ini justru memungut uang kepada para penumpang bus yang hendak melintas ke Pelabuhan Bakahuni. Usai video rekaman viral, keduanya pun langsung diamankan aparat kepolisian Resort Lampung Selatan. Selain mengamankan 2 tersangka, polisi juga amankan barang bukti uang sebanyak Rp410.000 dan surat perintah tugas dari kantor BPBD Lampung Selatan. Dalam menjalankan aksinya, kedua oknum ASN BPBD tersebut bergerak sendiri secara acak dengan modus meminta biaya bagi para penumpang yang tak kantongi surat rapid antigen senilai Rp100.000. Membayarkan kepada oknum agar supaya bus yang digunakan bisa menyeberang. Tidak seluruhnya tidak membawa, namun sebagian tidak membawa. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis 368 KUHP serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung. Astagfirullah, masih saja ada yang memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini demi kepentingannya sendiri. Nah, Ustaz, pelakunya ini adalah kan oknum ASN. Bagaimana sih di mata hukum Islam jika kita menyalahgunakan wewenang kita, Ustaz? Ya, ini sebetulnya ditegaskan ya dalam Al-Quran ya alladzina amanu la taqunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi janganlah kamu ini ya orang yang beriman menyalahgunakan ya amanah-amanah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan menyalahgunakan amanah-amanah yang diberikan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi amanah itu kan itu sebuah titipan ya yang dalam bentuk yang luas, semua yang dititipkan oleh Allah. Jadi kehidupan ini pun amanah, nafas kita amanah, ya. Nah, kita ini kemudian kalau kita lihat dalam konteks ini, kita diberikan amanah, dititipkan oleh masyarakat menjadi misalnya pejabat, menjadi pimpinan, menjadi ketua organisasi, menjadi ketua RT dan lain-lain. Itu kan amanah. Kita menjadi kepala keluarga saja sudah amanah. Seorang ibu dititipi anak amanah, dititipi yang namanya suami, punya suami juga amanah. Ini semua dalam bentuk amanah. Nah, apalagi yang tadi ini amanah-amanah yang menyangkut dengan urusan publik, ya. Amanah-amanah seperti ini yang kalau misalnya dia diangkat pun disumpah jabatan, karena apa? Karena amanah publik. Nah, ini yang seharusnya amanah dari kata-kata iman aman pun orang aman memberikan kepemimpinan kepadanya, karena nanti mereka itu harus merasa nyaman, harus merasa terlindungi, harus merasa diawasi, dibantu, difasilitasi. Itu kan masalah keamanan dan rasa nyaman tadi. Ini malah kemudian sebaliknya, ya, wewenangnya dipakai amanahnya tadi dipakai dengan sewenang-wenang, malah dia hanya menuruti nafsunya, malah menginginkan keuntungan untuk dirinya atau kelompoknya sendiri. Ini yang kemudian mendatangkan murka dari Allah. Murka. Kenapa? Karena Allah bahkan menegaskan, ya Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa orang yang diberikan amanah tetapi kemudian khianat, itu termasuk orang-orang tipe orang-orang yang munafik. Dan munafik itu kata Allah apa? Dia ditempatkan di keraknya neraka. Jadi bukan hanya di nerakanya saja, saking murkanya Allah, dia ditempatkan di keraknya neraka. Nah, karenanya harus berhati-hati justru ya, harus lebih berkali-kali lipat ketika jadi pemimpin, dia harus kemudian melayani sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sebagai pemimpin orang Muslim, Nabi utusan Allah, ya rajanya orang-orang mukmin, tetapi Rasulullah memilih menjadi hamba yang melayani umatnya. Kurang lebih seperti itu. Waduh, ternyata memang kita nih sulit gitu ya Ustaz menjaga amanah. Nah, insya Allah sebisa mungkin kita bisa menjalankan amanah yang sudah dititip Allah, sehingga kita tidak termasuk golongan orang munafik, orang yang berada di kerak neraka. Terima kasih Ustaz Erik Yusuf atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum.
Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.